Ini share screen aku udah bisa kelihatan belum ya, teman-teman? Ya, sepertinya ya. Udah bisa, Pak. Oke. Oke, udah langsung aja yuk. Kita mulai. Jadi nomor 1 tuh kita punya soal, ini soalnya bagian bab teknik integrasi. Kita punya sebuah integral ln x pangkat alfa dx. Terus soalnya ini menyuruh kita untuk membuktikan apakah nilai ini benar, pernyataan ini benar. Nah, pertama kita punya integral ln x pangkat alfa dx, di mana alfanya ini konstanta. Nah, kalau kita punya bentuk integral yang perkalian antara dua fungsi, dalam hal ini kasusnya adalah ln x pangkat alfa dikali 1 dx. Berarti kita harus menyelesaikannya dengan metode integral parsial. Nah, kalau integral parsial, kita harus tahu yang mana yang akan dijadikan U, yang mana yang akan dijadikan dV. Nah, di sini aku ada sedikit triknya buat nentuin yang mana dari kedua fungsi di atas ini yang cocok untuk jadi U. Nah, bisa teman-teman hafal aja I latte, di mana panjangannya integral, L-nya itu logaritmik, A-nya aljabar, T-nya itu trigono, E-nya eksponensial. Cara pakainya gimana? Jadi, teman-teman kan tadi udah nentuin dua fungsi, perkalian dua fungsi ya. Nah, ada di sini ln x pangkat alfa dan 1. Sebenarnya ini dx-nya dihiraukan aja dulu. Jadi, ini pembagiannya sebenarnya ln x pangkat alfa dan 1. Nah, dari kedua fungsi ini, kalau kalian telusurin di I latte, kalian coba, bentar, ini salah. Ini inverse harusnya. Kok integral? Nah, baik lagi, kalau kalian coba telusuri dari sini, pertama, inverse dari kedua fungsi ini nggak ada. Logaritmik ada, yaitu ln. Nah, dari situ kalian pilihlah ln menjadi U-nya. Kalau misalnya fungsinya ternyata misal integral x sin x dx, ini kalau kita jabarkan jadi x kali sin x. Kalau kita terapkan ke I latte, kita mau cari U-nya, kita telusurin lagi. Jadi pertama, inverse dari kedua fungsi ini nggak ada. Logaritmik juga nggak ada. Aljabar ada. Aljabar nih maksudnya polinom ya. Ini X nih. Jadi kan yang pertama ketemu aljabar, berarti U-nya ini X. dV-nya berarti sin X dx. Gitu. Lanjut ke soal. Jadi kita udah tahu bahwa pemilihannya ternyata yang jadi U adalah ln X pangkat alfa. Kemudian dV-nya itu adalah 1 dx atau dx aja. Dari situ seperti biasa rumus dari integral parsial itu kan integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V du. Maka dari itu kalau kalian ada U, dari U itu kalian bisa cari du, diturunkan. Kita coba turunkan bareng ya, sekalian review. U sama dengan ln X pangkat alfa, di mana alfanya ini konstanta.
berarti pakai turunan berlantai untuk berantai berlantai. Kali ln x kali alfa pangkat min 1, kemudian turunkan fungsi dalamnya, ln x itu turunannya adalah super x. Jadilah seperti ini. Terus dari dv-nya ingin mencari v, berarti diintegralkan kedua ruas. Dapatlah v-nya adalah x. Nah, dari situ kalian masukin u dan v-nya, u-nya yang ini, v-nya yang ini. Jadilah seperti ini. Kemudian dikurang integral v-nya x, ini tadi dimasukin x, kali du-nya. Du-nya itu alfa kali ln x pangkat alfa min 1 dibagi x kali dx. Dari situ bisa dicoret x-nya, dapatlah fungsi ini. Tunggu bentar ya guys. Canva gangguan kayaknya. Tes. Masuk Pak, masuk. Lagi. Oke. Sorry ya, edoromnya belum pakai hotspot tadi. Tadi udah kelar belum ya kita bahas soal nomor 1 ya? Apa kepotong di tengah tadi? Ulangin dari nurunin aja Pak, boleh Pak. Oh, oke. Sip. Jadi tadi kita udah berhasil nentuin U-nya ya teman-teman. U-nya itu ini. Dari situ dari U dan dv kita bisa dapat, kalau dari U kita bisa dapat du-nya, dari dv kita dapat v. Dari yang ini kita integralkan, dapatlah v-nya sama dengan x. Du-nya ln x pangkat alfa kita turunkan, jadi kan U sama dengan ln x pangkat alfa. Du per dx berarti kita turunkan berantai fungsi ini. Fungsi terluarnya adalah fungsi berpangkat, maka kita pakai nax min 1, berarti alfanya ke depan, kemudian fx-nya kan ln x, kemudian dipangkatkan oleh pangkat min 1, alfa min 1. Terus tidak lupa dalamnya karena dia fungsi juga, kita turunkan lagi. ln x turunannya super x. Dari situ kita bisa masukkan ke rumus integral parsial. Jadilah fungsinya seperti ini. Nanti x-nya bisa dicoret. Kemudian kita dapatkan bahwa bentuknya udah sama dan pernyataan di soal itu benar. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum lanjut lagi? Nih ILATE ini benar-benar berguna sih kalau buat aku. Soalnya sering dikasih bentuk macam-macam kan, apalagi di buku Porcel.
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Ntar kalau ada nemu kesalahan atau penasaran, langsung potong aja nggak apa-apa. Oke, sekarang nih kita masih di teknik integrasi, yaitu cara memisahkan pecahan. Nah, misal kita pertama buat contoh aku pilih soal yang seperti ini, x kuadrat plus 2 dibagi x kali x kuadrat plus 1. Nah, ini kan biasanya untuk penyelesaiannya harus kita pisahkan bentuk pecahannya. Nah, cara memisahkannya, pertama kita tahu kalau di numeratornya adalah x dikalikan x kuadrat plus 1. Nah, ini nanti kalian pisahkan menjadi per x tambah per x kuadrat plus 1. Nah, nanti kalian dapat kalau yang jadi konstanta dari seper x itu adalah a. Nah, kalau untuk yang x kuadrat plus 1 ini apa? Kan suka bingung ya, karena ada yang di atasnya ini cuma konstanta, ada yang fungsi linear juga. Nah, supaya nggak bingung ngapalin kayak kalau kuadrat itu berarti di sini adalah linear, kan tambah banyak hafalannya. Jadi pokoknya yang menjadi konstanta itu adalah satu orde di bawahnya. Jadi kalau misalnya nih di bawah pangkat 1 yang jadi konstanta pasti pangkat 0. Nah, karena ini di numeratornya kuadrat, berarti satu orde di bawahnya adalah pangkat 1. Berarti di sini pasti x, pasti persamaan linear. Nih, udah aku tulis. Jadi kalau yang begini, untuk seper x konstantanya adalah angka aja. Bisa tulis a atau alfa. Kemudian buat yang x kuadrat plus 1, dia bagian atasnya adalah fungsi linear. X pangkat 1 maksudnya. Nah, dari situ step selanjutnya gimana? Kita bisa samain penyebut lagi ini. Yang tadinya penyebutnya kita udah pisahkan, kita satukan lagi. Disatukan, ntar ya proses samakan penyebut aja. Jadi kan kita satuin jadi x kali x kuadrat plus 1 dibagi x dikali a. Jadi gini. Ini yang ruas pertama. Terus yang kedua itu bagian ini kalian bagi juga. Ya udah tahu lah kayaknya. Nanti dijabarkan, kemudian kalian dapat bentuk seperti ini. Nah, dari bentuk ini kita bisa pisahkan kalau yang memiliki variabel x kuadrat itu cuman a. Terus yang memiliki variabel x b. Dan yang tanpa variabel atau variabel x pangkat 0 adalah a dan c. Dari situ kita bisa cocokkan ke sini. Nah, ini yang warna biru sama dengan yang warna biru. Yang hijau sama dengan yang hijau. Berarti dari situ dapat yang pertama bx, karena di persamaannya nggak ada x, berarti yang di depan yang di depan x atau si b-nya sama dengan 0. Pertama itu. Terus di depan x kuadrat konstantanya 1, di sininya a. Berarti a sama dengan 1. Dari situ dapat, oh ya satu lagi, berarti yang konstantanya a plus c, berarti sama dengan 2. C-nya adalah 1. Dari kita masukin a sama dengan 1 di sini. Dari situ ada yang mau ditanya dulu nggak?
Cukup jelas? Oke, lanjut lagi ya. Ini sebenarnya sama bentuk soalnya. Bisa dilihat sebentar mungkin. Ya, bahas sedikit lah. Ini kita pisahkan. Oh iya, ini bisa sih. Kita bahas sedikit. Kita lihat bedanya dengan yang di atas. Nah, ini kan ada kuadrat juga. Tapi kenapa bagian atasnya nggak ada yang fungsi linear? Karena ini bentuk x kuadrat min 1 kan bisa kita jabarkan jadi bentuk x min 1 dan x plus 1. Dan konstantanya pasti satu orde di bawahnya. Jadi karena ini bisa dipisahkan, jadi nggak ada yang berorde 2 penyebutnya. Nanti sama prosesnya selanjutnya, disamakan penyebut, kemudian kalian operasiin, dapatlah begini. A plus B sama dengan 1, kemudian min A sama dengan 2, B min C sama dengan 0. Jadi tinggal masukin. Dapat C-nya 3, B-nya 3, A-nya min 2. Nah, selanjutnya kita ke bentuk integral tak wajar. Jadi kita punya fungsi, integral maksudnya, integral dari min 1 sampai 1 dari 1/1 min X. Nah, tadi kan aku udah langsung bilang ya ini bentuknya integral tak wajar. Ya. Ada yang nanya di chat tuh tadi, min A. Ini kenapa 2 ya? Oh, oke. Mungkin yang lainnya bisa juga kalau misalkan ada yang mau ditanyain langsung ngomong aja gitu. Soalnya biasanya agak susah gitu kan share screen ambil lihat chatnya gitu guys. Iya, benar. Thank you Kak Aurel. Iya, jadi min A kenapa 2? Sorry. Karena yang tidak memiliki variabel di persamaan ini adalah min A. Jadi lihat nih, yang aku hijauin tuh sama. Min A ini tidak punya X, dan 2 tidak punya X juga. Gitu. Cukup jelas nggak? Oke. Kita lanjut lagi ya. Kalau ada lagi yang mau bertanya, atau yang di atasnya yang udah kita lewatin, baru kepikiran gitu, pengen nanyain apa, boleh ditanyain aja di chat, teman-teman. Oke. Lanjut kita ke bentuk integral tak wajar. Kenapa aku bisa bilang langsung ini integral tak wajar? Karena seperti yang kalian lihat nih, dari batas-batas ini, ada yang kalau kita masukin salah satu batasnya, yaitu 1, dia itu akan menuju ke tak hingga. Karena 1/1 min 1 1/0. Tak hingga. Gitu. Nah, untuk penyelesaiannya gimana? Sebenarnya cukup mudah. Kalian pertama substitusi dulu U dengan nilai 1 min X. Untuk pemilihan U sendiri, kalau dalam kasus ini biasanya yang terbilang aneh gitu. Ini kan 1 min X, kayak kalau U-nya kita jadiin 1 min X, kita bisa dapat 1/U gitu kan. Dan ini kita tahu hasil integralnya adalah ln. Nah, kita coba cek tebakan kita tadi, apakah dengan memilih 1 min X sebagai U akan memudahkan proses integrasi. Dan ternyata benar, karena
Kalau U kita turunkan, jadi DU per DX, kita turunkan terhadap X, U-nya, jadi DU per DX sama dengan min 1. Dari situ dapat DU-nya jadi min DX. Kita masukkan kedua ini ke sini, substitusikan. DX-nya jadi min DU, 1 min X jadi U. Sorry ya. Oke, dari situ kita dapat, oh ya belum. Ini kita substitusikan juga X-nya jadi ke bentuk U. Jadi U batas bawahnya adalah 1 min 1, 2 sampai 0. Jadilah kita dapat integral dari min per U DU. Ini minnya bisa keluar, jadi minus integral per U DU. Integral per U DU, ya ini udah hafalan banget sih. Ln mutlak X ya, plus C. Oke, dari situ kita udah dapat bentuk integralnya, hasil integrasinya. Kemudian batasnya kita masukin 0 dan 2. Nah, ini kalau misalnya kalian ujian esai harus hati-hati. Karena kalau kalian masukin langsung minus ln 0 plus ln 2, walaupun kalian udah tahu hasilnya, ini sebenarnya harus dibentuk dalam bentuk limit dulu. Karena ln 0, kalau kita lihat nanti, ini di bawah ada penjelasan lebih lanjutnya, ini akan mendekati ke minus tak hingga. Jadi harus dibikin ke bentuk limit. Jadi limit U mendekati 0 dari ln 2 minus ln mutlak 0. U ini. Karena belum kita masukin. Ya. Setelah kita masukkan limitnya, barulah kita dapat ln mutlak 2 dikurang minus tak hingga. Angka ditambah banyak banget. Hasilnya adalah banyak banget. Oke. Nah, ini aku ada sedikit pengen bahas kenapa ln 0 bisa hasilnya menjadi minus tak hingga, mendekati minus tak hingga. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, ln itu kalau kita inversekan, fungsinya itu adalah E pangkat X. Sebaliknya juga, berarti kalau E pangkat X kita inversekan, akan menjadi ln X. Nah, E pangkat X itu kan fungsinya bisa kita bayangkan ya. Jadi, E pangkat 0 itu 1, terus makin ke atas, makin tinggi, dia nilainya akan makin tinggi juga. Dan kenaikannya eksponensial. Jadi ini, yang atas ini bentuknya. Nah, kita mau menginverskan untuk mendapatkan nilai ln X. Nah, kalau inverse itu kita artinya mencerminkan fungsi tersebut dengan persamaan Y sama dengan X. Jadi yang fungsinya tadi yang begini, kita bikin cerminnya, jadilah kita dapat fungsi yang seperti ini. Yang kalau kita dekatkan ke 0, hasilnya minus tak hingga. Begitu. Oke, kayaknya ini agak memakan waktu kalau ingin dijelaskan artifisis dari integral ini. Aku akan skip aja sih. Ada yang ingin ditanyain dulu nggak soal ini?
Belum? Oke. Seperti biasa kalau ada langsung aja ditaruh di chat ya. Mungkin nanti kakak-kakak yang lain bisa motong aku. Oke. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya masih di bentuk substitusi ya, dan ini sepertinya agak mudah sih. Jadi kita punya integral dari 2 sampai tak hingga dari X kali E pangkat min X kuadrat. Nah, di sini kita pilih U seperti biasa yang bentuknya agak aneh. Sebenarnya bisa aja kalian coba pertama U-nya itu adalah minus X kuadrat. Nanti kalian coba apakah setelah kalian jadikan DU akan memudahkan proses integrasi atau enggak. Dan ternyata setelah aku coba, kemarin enggak aku tulis tapi, kalau U-nya minus X kuadrat itu agak sulit nyelesainnya. Jadi pilih yang lain, yang lebih aneh lagi bentuknya, misal ini. E pangkat minus X kuadrat. Dan ternyata setelah kita pilih U-nya adalah E pangkat minus X kuadrat, kemudian kita turunkan untuk dapat DU-nya. Kita coba substitusikan, ternyata jadi minus setengah dikalikan integral DU saja. Dan ini cukup mudah diselesaikan. Ntar integral DU-nya kalian bisa jadikan U saja, jadi min setengah kali, oh ya ini batasnya jangan lupa dimasukin lagi. Nah, setengah U dari E pangkat minus tak hingga kuadrat untuk batas atasnya, dan batas bawahnya E pangkat minus 4. Kita dapatkan bentuknya menjadi E pangkat min 4 per 2. Karena E pangkat minus tak hingga kuadrat, ini maksudnya tak hingganya dikuadratin dulu, baru dikali minus. Jadi ya mendekati 0, karena seper E pangkat tak hingga kuadrat tuh ya tak hingga lagi. Seper E pangkat tak hingga, seper tak hingga 0. Ini sepertinya cukup gampang ya. Tapi ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Izin bertanya, Kak. Ya, Itu kan yang batasnya itu kan ganti ya, Kak. Jadi awalnya kan itu tahingga dari 2 ke tahingga. Nah, jadi E pangkat min 4, sampai E pangkat min setengah, min tahingga kuadrat itu kan disubstitusi ke U. Jadi si E-nya itu tetap masuk ke batas yang baru, Kak. oke. Jadi batas yang barunya itu, iya benar kata kamu tadi, kita masukin, ini kan batas X ya, 2 dan tak hingga. Batas X, tapi kita udah punya bentuk integral dalam bentuk U. Nah, untuk itu batasnya kita ubah juga. Jadi dalam bentuk U juga. Caranya dengan mensubstitusikan batas si X ke batas si U. Jadi batas bawahnya kan 2. Awalnya si X. Untuk U berarti U1 misalnya, batas bawahnya. Jadi E pangkat min 2 kuadrat 4. U2-nya berarti E pangkat minus tak hingga kuadrat. Iya, Jadi si E-nya tetap masuk ya, Kak? Si E-nya tuh iya. Oh, iya, oke. E-nya tetap masuk karena U-nya kita pilih E pangkat minus X kuadrat. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, lanjut dulu ya. Nih, selanjutnya kita punya bentuk tak tentu ya.
yang penyelesaiannya menggunakan L'Hopital. Kita punya limit X mendekati 90 derajat atau pi per 2 radian dari fungsi X kali tan X min pi per 2 secant X. Pertama, kita coba masukin dulu, siapa tahu ini soal gampang, tinggal masukin langsung jadi. Tapi setelah kita masukkan, ternyata bentuknya adalah pi per 2 kali tak hingga min pi per 2 kali tak hingga, atau tak hingga min tak hingga. Dan ini termasuk bentuk tak tentu. Maka dari itu kita harus coba akalin dengan yang pertama, itu kita samakan penyebut, kita cari bentuk lain, kemudian samakan penyebutnya. Pertama dengan cara tan-nya kita ubah jadi sin X per cos, kemudian secant kita jadikan seper cos. Nah, ternyata setelah kita samakan penyebut, kita masukin lagi, masih belum mendapatkan hasil yang pasti, masih improper bentuknya, masih tak tentu. Dari situ baru kalau kita udah lakukan step-step yang tadi, kita baru bisa lakukan L'Hopital. Kita turunkan 2x kali sin x min pi. Ini kalau diturunkan kan 2x kali sin x min pi. Ini min pi-nya pasti habis ya, karena konstanta diturunkan 0. Untuk 2x kan u dan v perkalian ya. Berarti turunannya u aksen v plus v aksen u. Nah, ini bedainnya gimana ya u sama v-nya? Ini v yang ada gini. Oke. du-nya 2. Atau u aksen aja. U aksennya 2, v aksen cos x. U aksen v berarti cos x kali U aksen 2 nih. U aksen V 2 kali sin X V aksen U adalah cos X kali 2X. Ini berarti salah ya, ini ditambah. Kemudian nih keduanya ditambahkan. Tambahkan. Setelah itu kita masukkan pi per 2. Pi per 2 kita masukkan berarti ini sepertinya jadi plus 1. Sorry. Ya. Ya, ternyata kita terapkan L'Hopital sekali, kita sudah dapatkan hasil yang tentunya yaitu 1. Jadi pokoknya langkah pertama, pastikan dulu kalian cek ini tuh emang bentuknya tak tentu atau enggak. Karena kadang bisa aja jahil kan. Ternyata sekali masukin bisa langsung dapat nilai tentunya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau enggak kita lanjut lagi. Oke, jadi kita sekarang punya soal teknik integrasi lagi, mundur lagi kita. Tapi ini soal yang agak iseng ya, integral dari tan X per ln cos X. Nah, ini kita tantangannya sebenarnya di memilih U yang tepat. Nah, ini kalau kalian udah sering latihan soal, kalian pasti tahu ya, ln cos X ini adalah hasil dari integral tan X.
Jadi pastinya kalau kita pilih U-nya itu ln cos X, nanti pada DU-nya akan muncul tan X. Nih, coba kita lihat ya. U sama dengan ln mutlak cos X. Kemudian kita turunkan pertama ln cos X. Berarti ini turunan berantai ya, karena ada dua fungsi ln, dan di dalam ln itu variabelnya adalah cos X. Berarti ya tahapnya itu pertama kita turunkan yang ln-nya dulu, jadi sepercos kan. Karena ln U kalau kita integralkan adalah maksud turunkan du kan jadi 1/U. Berarti ln mutlak cos jadi sepercos X. Selanjutnya cos X-nya kita turunkan jadi min sin X. Jadilah dari situ du per dx itu sama dengan minus sin per cos. Sin per cosnya itu adalah tan. Jadi du sama dengan min tan kali dx. Dari situ dapatlah dx-nya adalah du dikalikan cos x per min sin x atau minus kotan. Akhirnya ada yang bisa kita coret, dapat bentuk yang jauh lebih sederhana. Dari situ kita integralkan jadi minus ln dari u, di mana u-nya tadi yang kita pilih adalah ln mutlak cos x. Jadi jawabannya adalah minus ln mutlak cos x. Oh iya, benar. Di chat ada yang bilang ada yang kurang ya dari integral ini. Ini integral yang nggak ada batasnya, berarti harus ada plus C. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya ada bentuk tak tentu lagi yang kita selesaikan dengan L'Hopital. Seperti biasa, pertama kita coba masukin batasnya tahingga. Nah, tentu aja kita dapatnya tahingga per tahingga. Nah, maka dari itu kita langsung apply L'Hopital dengan menurunkan 3x. 3x ini kalau kita turunkan jadi 3. Kemudian kalau ln dari 100x plus pangkat x kita turunkan menjadi 1/100x tambah EX. Kita turunkan tadi 3x turunkan jadi 3.
Kemudian ln 100x plus x menjadi 100x plus e pangkat x dikalikan turunan yang di dalamnya, kalikan 100 plus e pangkat x kalau diturunkan jadi masih tetap e pangkat x. Jadilah seperti ini. Nah, substitusi, ini S maksudnya substitusi dengan nilai limitnya tahingga. Kita masih dalam bentuk tahingga per tahingga. Maka dari itu kita L'Hopital lagi, sekali lagi. Kita turunkan 300x plus 3e pangkat x menjadi seperti ini. Jadi 300 plus 3 kali e pangkat x per e pangkat x. Dari situ barulah kita bisa mencoret e pangkat x-nya. Jadi kalau ada yang kaitannya dengan e pangkat x, di mana dia kalau diturunkan tuh akan sama dengan bentuknya, itu sebenarnya kita tinggal menunggu dia tercoret sepenuhnya, habis sepenuhnya. Ternyata setelah 3 kali kita L'Hopital baru habis bentuk e pangkat x-nya. Gitu. Untuk nomor 7, ada yang ingin ditanyakan dulu? Cukup jelas ya sepertinya. Cuma agak lama aja ini sih. Tapi biasanya bentuk turunannya masih turunan dasar seperti ini. Tidak ada yang ingin ditanyakan untuk bab 7 dan 8 ini mungkin? Oke. Kalau tidak ada, mungkin Kak Syaro mau share screen sekarang ya. Kak Syaro sudah siap? Suara aku masuk ya? Masuk, Kak. Oke, sebelum lanjut, ini ya dulu ya. Kita share presentasi dulu, soalnya kayak di tengah gitu. Biar enak presentasi dulu, terus aku share screen ya. Oke, udah masuk kan ya? Oke, mungkin Masuk. langsung aja ya buat bab 9 ya di pembahasan TO. Jadi soal tadi mungkin buat teman-teman yang belum ngerjain TO, ya tadi soal-soal TO kalkulus asrama ya, nanti juga bakal di-share pembahasan buat satu full TO-nya gitu. Nah, terus di sini aku bakal bahas buat yang materi bab 9 tentang deret gitu, deret hingga. Buat soal pertama di sini ada disuruh nentuin galat gitu. Dari suatu deret yaitu sigma K sama dengan 1 sampai T hingga seper K kali K plus 2 kayak gini. Nah, terus cara nyari galatnya gimana? Ada juga sebenarnya di sini ya, cara nyari galat. Nah, ini diajari di kelas juga. Jadi kalau galat suku tertentu gitu, rumusnya gini. Jadi sigma K sama dengan N plus 1 sampai T hingga dari AK kurang dari integral N sampai T hingga fx dx gitu. Nah, terus karena di soal TO-nya nanti disuruh nyari galat setelah 10 suku pertama gitu. Jadi galatnya kayak gini ya. Sigma K sama dengan 10 plus 1 sampai T hingga seper K kali K plus 2 itu bakal kurang dari integral ini 10 ya.
integral 10 sampai T hingga 1 X kali X plus 2 dx ya. Nah, terus caranya berarti kita nyari integral yang tahu aja ini. Nah, seperti yang diajarin Kak Noval tadi, ini juga bakal diubah ke bentuk pecahan parsial, di mana nanti bentuk pecahan parsialnya itu kayak gini ya, 1 ini minus 1/2 X plus 2 ya, nanti bisa dicari sendiri ya bentukan pecahan parsialnya kayak gitu, terus tinggal diintegralin jadi hasilnya yang ini, 1/2 ln X minus 1/2 ln X plus 2. Nah, tinggal dimasukin batasnya kayak nyari integral tahu ajar biasa, jadi dari 10 sampai B. Nah, terus tinggal disubstitusi aja ya. Ini limit B sampai T hingga terus di dalam kurung ini yang panjang 1/2 ln B minus 1/2 ln B plus 2 minus 1/2 kali ln 10 minus ln 12 ya. Ya itu terus disubstitusi lagi pakai sifat ln A minus ln B itu jadi ln A per B. Ya, jadi gini, jadi limit B sampai T hingga di dalam kurungnya ini 1/2 ln B per B plus 2 minus 1/2 ln 5/6 gitu ya. Nah, terus ini bisa dicari yang limit ini berarti hasilnya 1 ya. Jadi yang sisa yang belakangnya aja. Jadi 1/2 ln 5/6 ya. Nah, hasilnya yang ini 0,091. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebenarnya materinya gampang ya, tinggal kayak masukin rumus, cuma yang agak ribet berarti nyari si integral tahu ajarnya. Karena kita pakai pecahan parsial juga. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya karena ada yang interupsi. Nah, di sini kita disuruh nyari buat soal nomor 2 itu ada barisan gitu. Nah, disuruh nyari dia konvergen ke berapa gitu. Ke L gitu misalnya di sini. Jadi si barisannya itu ln dari n plus 3 per n min 1 dipangkatin 4n plus 3. Nah, dari teori yang barisan konvergen itu, jadi suatu barisan dikatakan konvergen kalau limit n menuju tingginya itu sama dengan L. Baru dia bisa disebut konvergen ke L gitu. Nah, di sini bisa pakai langsung aja ke limitnya ya. Jadi sini limit ini limit ln limit n menuju hingga ln n plus 3 per n min 1 4n plus 3 ya pangkatnya. Terus pakai sifat yang di bab 6 kemarin, di bab 6 yang fungsi apa ya transden ya. Ya, nanti bentukan limitnya jadi yang ini. Limit n menuju hingga 4n plus 3 ln dari n plus 3 per n min 1. Nah, di sini si limitnya sendiri itu bisa apa ya, nyarinya kita misalin sih kalau di sini ya kok. Jadi nah, ini kan hasilnya 0 ya. Nah, terus aku misalin gitu yang atas, jadi aku misalin di sini jadi apa namanya? Kotak, yang di sini jadi bawah gitu. Karena ini 0 per 0, kita bisa nyari pakai L'Hopital ya. Ini kan pertama di L'Hopitalin dulu gitu. Nah, terus L'Hopital pertama masih 0 per 0 gitu. Nah, terus kita L'Hopitalin sekali lagi gitu.
Jadi ini aku misalin turunannya si kotak yang atas, jadi kayak gini nih. Turunan ln yang ini jadi 1 kali n-1 minus n+3 per n-1 kuadrat per n+3 per n-1. Nah, hasilnya yang ini. Terus jadi yang ini. Minus 4 per n-1 plus 3. Terus turunan yang si bawah, yang segitiga itu, karena ini udah di bawah gitu, berarti dia pangkat -1 kan, terus diturunin lagi. Jadi -1 kali 4n+3 pangkat -1 di -1 lagi gitu, jadi -2 dikali turunan yang dalam kurung ini, berarti turunannya 4 ya. Jadi si turunan segitiga yang tadi, yang aku misalnya segitiga itu hasilnya ini, -4 per 4n+3 pangkat 2 ya. Nah, terus dimasukin ya l'hopitalnya. Jadi ini -4 per n-1 kali n+3 dikali 4n+3 dikuadratin per -4. Nah, terus ketemu yang di bawah, fungsi yang di bawah. Nah, tinggal dicari pakai limit biasa, limit hingga biasa. Maka ketemu 16. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aku hitung dulu kali ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bisa langsung lanjut lagi ya. Bentar. Oke, terus di sini ini tuh pertanyaannya disuruh nyari di suku keberapa gitu. Jadi nilai minimal berapa gitu, dan bulat supaya galat dari penjumlahan si suku n-nya itu tidak lebih dari 0,01 gitu. Nah, jadi di sini kita bakal pakai rumus yang awal lagi. Jadi galatnya bakal sama dengan limit T menuju T hingga dari N sampai T 1/k pangkat 3 plus K dk gitu. Nah, terus kita pakai pecahan parsial ya. Jadi ini diubah bentuknya ke 1/k kali K kuadrat per 1. Terus kita pakai pecahan parsial di sini. Jadi A per K ditambah BK plus C per K kuadrat per 1. Nah, terus jadi yang di sini A plus B dikali K kuadrat plus CK plus A per K dikali K kuadrat per 1. Nah, di sini disamain sama suku yang sebelahnya ya. Yang ini. Terus ketemu nih, si C-nya 0, A-nya 1, B-nya sama dengan minus A. Jadi B-nya minus 1. Nah, terus si bentuk pecahan parsialnya itu jadi yang ini. 1/k minus K kuadrat. 1/k minus K per K kuadrat per 1 ya. Terus dicari integral tahu aja. Jadi limit T menuju T hingga integral N sampai T 1/k minus K per K kuadrat per 1 dk gitu. Nah, terus yang depan kan gampang yang integralnya, jadi
ln K ya. Terus yang belakang, yang ini kita misalin K kuadrat plus 1 itu jadi U. Terus 2K jadi DK sama dengan DO yang diturunin. Terus batasnya jadi T kuadrat plus 1 sama N kuadrat plus 1 ya. Yaitu di sini ya lemnya. Terus si bentuknya bakal jadi yang ini, limit yang kita hingga ln T minus ln N minus ln minus setengah kali ln T kuadrat plus 1 minus ln N kuadrat plus 1 ya. Terus bisa dicoret-coret gitu sebenarnya. Terus sisanya jadi yang ini. Minus ln N ditambah setengah ln N kuadrat. Terus karena tadi diminta galatnya kurang dari 0,01, baru kita masukin di sini batasnya. Terus jadi ini ln dari N kuadrat plus 1 itu kurang dari 0,02 ditambah 2 kali ln N. Tinggal dikali-kali gitu. Terus dikali 2 ya berarti. Jadi dilepas ln-nya. N kuadrat plus 1 itu kurang dari E pangkat 0,02 kali E pangkat 2 ln 2. Nah, di sini E pangkat 2 ln 2 sendiri itu jadi N kuadrat. Nah, jadi N kuadrat plus 1 itu kurang dari E pangkat 0,02 kali N kuadrat. Nah, jadi di sini ketemu yang ini N kuadrat minus E pangkat 0,02 N kuadrat itu kurang dari minus 1. Nah, terus dicari nih. Jadi nanti bisa didapetin yang di bawah ini. N kuadrat itu kurang dari minus 1 per 1 minus E pangkat 0,02. Terus N kuadratnya kurang dari akar 49,501 ya. Terus N-nya kurang dari 7,036. Nah, karena N-nya disuruh bilangan bulat, berarti dibulatin aja gitu ke 7. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelum dilanjut nih, teman-teman? Oke, aku hitung 5 lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku lanjut aja ya. Terus di sini soal berikutnya itu disuruh nentuin ABC, ada deret ABC gitu yang konvergen mutlak yang mana gitu. Nah, di sini kita cari yang A dulu, di mana si A itu sigma N sama dengan 1 sampai T hingga minus 1 pangkat N plus 1 per 2 pangkat N ya. Terus kita pakai uji deret ganti tanda karena ini ada unsur deret ganti tanda ya, minus 1 pangkat N gitu. Jadi A pangkat N-nya yang ini. Terus karena si N-nya lebih dari sama dengan 1. Ya gitu, terus diturunin bentuknya jadi minus N per 2 pangkat 2N. Itu kurang dari 0. Terus dicari juga si limitnya, limit A-nya itu sama dengan 0. Maka berdasarkan uji deret ganti tanda, si deret ini itu konvergen. Nah, tapi belum selesai nih buat nentuin dia konvergen mutlak atau enggak. Terus kita pakai uji rasio mutlak. Jadi limit N menuju T hingga dari mutlaknya ini 1/2 pangkat N plus 1 dikali 2 pangkat N
terus bisa dicari gitu. Ini yang di bawah dipecah jadi 2 pangkat N kali 2. Terus ini bisa hilang kan. Jadi sisanya setengah. Nah, karena ini uji rasio mutlak, maka karena ini kurang dari 1, maka dia konvergen juga. Nah, karena dari uji yang pertama sama uji yang kedua dia konvergen, maka dia dikatakan konvergen mutlak gitu. Terus buat yang B, sigma N sama dengan 1 sampai T hingga min 1 pangkat N plus 1 per N pangkat 3 kali akar N. Terus kita pakai uji deret ganti tanda dulu lagi. Ini bakal lebih dari 0 karena yang di bawah pangkatnya lebih dari sama dengan 1. Terus kita turunin, ketemunya 4 ya. Minus 4 per 3N pangkat 7 per 3. Itu turunannya bakal kurang dari 0. Dan limitnya kalau dicari juga bakal sama dengan 0. Maka dari uji deret ganti tanda, dia juga konvergen. Nah, terus kita pakai uji rasio mutlak. Nah, ini kan deret ganti tanda ya. Kalau uji rasio mutlak berarti tinggal sisa yang suku ini. 1/n pangkat 4 per 3 ya. Terus karena dia pangkatnya kayak deret P ya. Kalau dia pangkatnya lebih dari 1 ya dia bakal konvergen ya. Berarti dia juga konvergen dari uji rasio mutlak. Nah, jadi kesimpulannya dia juga bakal konvergen mutlak. Karena dari 2 uji tadi dia konvergen semuanya gitu. Terus lanjut lagi ke yang C. Di sini soalnya sigma N sama dengan 1 sampai T hingga 1 pangkat N plus 1 kali 2N per 3N kuadrat plus 1. Nah, pakai uji deret ganti tanda ini kurang ya. Sorry, ini ada min 1 harusnya karena ganti tanda ya. Terus diuji suku yang ini, dia jika lebih dari 0. Terus, ya karena N-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, terus kita turunin juga pakai aturan yang rantai, aturan pembagian. Jadi 2 kali 3N kuadrat plus 1 dikurangi 6N kali 2N per 3N kuadrat plus 1 dikuadratin. Nah, ini nanti ketemu yang ini, terus dia bakal kurang dari 0. Terus kita cari limit suku yang ini belakang, dia juga sama dengan 0. Maka berdasarkan uji deret ganti tanda, dia konvergen. Nah, terus kita cek lagi buat uji rasio mutlaknya. Jadi karena uji rasio mutlak kita ambil suku yang belakang ini juga. Jadi sigma N sama dengan 1 sampai T hingga 2N per 3N kuadrat plus 1. Nah, terus kita di sini pakai uji banding limit. Yang lebih gampang gitu sih sebenarnya. Jadi kita bandingin sama deret 1/n. Terus ketemu nih 2 per 3. Nah, karena si 1/n yang kita pakai tadi itu dia divergen, karena dia deret harmonik kan. Nah, berarti dia juga divergen. Karena kita pakainya 1/n. Kalau misal kita pakainya kayak 1/n kuadrat dan dia dapat nilai limitnya gitu, berarti dia konvergen kan. Nah, ini kita pakainya aja yang divergen gitu. Kalau kita dapat satu hasil, berarti terbuktinya bahwa dia itu divergen gitu. Nah, karena dari uji yang tadi, dia yang pertama konvergen. Nah, yang di sini kalau dia divergen, berarti dia konvergen bersyarat gitu. Oke, dari teman-teman sebelum lanjut lagi, ada yang mau ditanya dulu nggak?
Oke, ada yang nanya nih, cara membedakan akar uji limit sama uji rasio mutlak ya. Kita coba ke materi lagi kali ya. Jadi nanti bisa dicek materinya sendiri. Uji rasio sama uji limit. Kita baca aja ya. Di sini di mana? Tuh konvergen ya. Nah, coba nih. Nah, di sini nih uji banding limit. Biasanya itu soalnya polinom dibagi polinom. Jadi di sini menguji suatu deret AN dengan memilih BN sebagai pembanding. Biasanya pakai deret P karena juga kita tadi pakai yang super N kan, yaitu deret P dengan pangkatnya 1 ya. Nah, terus pakai hitungan gitu nyari L-nya. Jadi limit AN per BN. Nah, terus kalau hasilnya 0 sampai tak hingga, maka deretnya konvergen atau divergen. Tergantung si pembandingnya tadi yang ini. Nah, terus kalau L-nya 0, jika si ininya divergen, konvergen ya di sini. Kalau B-nya konvergen, misal kita pakai super N kuadrat ya, maka dia juga si deret tadi yang kita uji, dia konvergen gitu. Di sini ada contohnya juga ya. N sama dengan 1 sampai tak hingga N kuadrat plus 20 per N pangkat 6 plus N. Nah, di sini pilih BN-nya pangkat 3 ya di sini. Berarti dia itu deret yang konvergen ya. Karena pangkat P-nya lebih dari 1. Di sini kita misalnya gitu, oh di sini ini pangkat 5 ya. Kelihatan. Jadi ini N kuadrat plus 20 per N pangkat 5 plus N. Nah, di sini kita pakai uji yang banding limit, pakai deret P yang pangkatnya 3, terus dicari. Nah, ini ketemu kan. Nah, jadi dia hasilnya 1. Nah, karena dia ada di sini yang ini, 0 sampai tak hingga kan dia rentangnya, dan deret yang kita pakai tadi adalah deret konvergen, maka dia bakal konvergen dua-duanya gitu. Si BN-nya konvergen, ya A-nya juga konvergen gitu. Terus, kalau uji rasio di sini, biasanya dipakai buat yang pangkat sama bentuk faktorial. Nah, di sini uji rasio kita punya suatu variabel baru ya, namanya rho. Rho itu limit N menuju tak hingga dari suku yang sesudah dibagi suku yang sebelum, atau AN plus 1 per AN gitu. Nah, di sini kalau rho-nya kurang dari 1 ya, si deretnya konvergen. Kalau lebih dari 1 itu divergen. Kalau rho-nya 1 itu nggak ada kesimpulan, jadi harus pakai uji lainnya gitu. Kalau rho-nya 1. Di sini ada contohnya juga ya, buat yang aku baca yang ini yang ada pangkat sama faktorialnya. Jadi di sini N sama dengan 1 sampai tak hingga 5 pangkat 2N per N faktorial. Karena tadi suku sesudah dibagi suku sebelum, jadi 5 pangkat 2 kali N plus 1 per N plus 1 faktorial dikali N faktorial per 5 pangkat 2N. Nah, di sini bisa dipisah yang di atas, terus ya gitu, terus ini kan berarti bisa dicoret, ini juga bisa dicoret, nah sisa yang ini 5 kuadrat per N plus 1. Nah, terus limitnya tuh 0. Karena si rho-nya itu 0, dia berarti kurang dari 1, maka deret yang kita uji tadi itu deret konvergen. Gimana? Bisa dibaca sendiri sih nanti di PPT ya, atau catatan ini nanti juga bakal di-share kayak drive gitu. Udah terjawab belum? Ya, nanti ada kok. Nanti dikirim
di grup boleh deh buat materi sampai UTS gitu. Apa namanya? Drive-nya. Oke, bisa nanya lagi nih sebelum lanjut ke soalnya. Tinggal 2 soal lagi ya, berarti buat 2 atau 3 soal lagi. Kayaknya buat yang deret 3 soal lagi. Oke, aku hitung lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut aja ya. Di sini ini nggak tulis ya. Ini sampai tangga sigma dari n sama dengan 0 sampai tangga buat 2n plus 1 dikali x pangkat n itu sama dengan yang ini. 1 plus 3x plus 5x kuadrat plus 7x pangkat 3 plus sesuatu gitu sampai tangga. Nah, kita disuruh nyari bentuk fx-nya gitu. Nilai fx. Jadi ini disuruh nyari deret dari deret jadi bentuk sigma jadi fungsi gitu. Nah, terus kita bisa mecah bentuk sigma ini jadi yang ini. 2 kali sigma yang ini 0 sampai tangga ini dari n x pangkat n ditambah sigma 0 sampai tangga x pangkat n gitu. Nah, terus tinggal dicari gitu sih. Di sini jadi sigma yang depan ini bisa dijabarin jadi 2 dikali X yang ini sampai belakang. Terus ini diturunin sekali. Terus keluar X-nya jadi yang ini. 2X dari D per DX 1 per 1 min X. Jadi bentuknya yang ini. Jadi deret yang ini bisa kita ganti pakai fungsi yang ini. 2x per 1 minus x kuadrat. Nah, terus deret yang di belakang itu merupakan deret geometri dengan rasionya itu x. Jadi 1 terus x kuadrat, terus x pangkat 3, dan seterusnya sampai hingga. Nah, terus kita jumlahin deret yang atas sama deret yang tadi, yang deret geometri rasionya x ya. Terus jadi ini fx-nya itu 2x per 1 minus x kuadrat ditambah 1 per 1 min x ya. Terus jadi gini, disamain penyebutnya jadi 2x plus 1 minus x per 1 minus x kuadrat itu bakal sama dengan x plus 1 per 1 minus x kuadrat ya. Gitu. Jadi bentuk deret tadi kalau dibuat jadi fungsi, maka sama dengan ini. X plus 1 per 1 minus x kuadrat. Oke. Bisa tanya dulu kalau mau nanya. Kak, boleh ke atas sedikit. Untuk yang D per DDX ini 1 per 1 min X gimana, Kak? Bentar. Oh, ini bentar. Ini kelewat X-nya ya. Di sini ada X-nya. Sorry, ada tipe juga ternyata. Ini diambil X-nya gitu. Nah, terus ini tuh apa namanya? Penjabaran dari deret yang ini. Tapi deretnya diturunin gitu. Itu sih. Sebenarnya ada di buku kalau nggak salah. Kayak bentuk dasar dari deret-deret gitu.
kayak deret, kalau deret bentuk umum kayak gini, coba aku cari di sini lagi juga. Di operasi deret ada bentuk deret-deret umum gitu. Nah, yang ini ya. Oh iya itu Kak. Ya, kayak misal ini. Nah, ini. Kayak yang ini. Nah, ini. Jadi, deret yang tadi, ya itulah. Jadi ini gitu. Ya, itu asal-usulnya dari ini sih. Ya, itu. Ini. Ini kan, jadi deret 1/1 minus X itu, ya 1, 2X, 3X kuadrat, 4X pangkat 3 gitu. Ini agak ke skip X-nya ya. Di sini ada X-nya harusnya. Ya gitu sih. Udah kejawab belum kira-kira? Iya Kak, terima kasih Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, aku hitung lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nanti teman-teman yang mau nanya bisa langsung on mic kayak tadi ya. Ini juga di sini ada yang kelewat gitu kan tadi. Aku tambahin. Jadi di sini ada X-nya gitu. Wait, sorry. Not responding. Bentar. Bentar aku buka file lagi ya. Keluar sendiri. Oke, share screen lagi. Oke, harusnya udah kelihatan lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang masuk yang esai. Itu yang ditanyain yang A plus B per R. Ya. Nah, jadi di sini soalnya kayak disuruh nentuin selang konvergen sama jari-jari konvergen. Nah, jadi soalnya itu sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga 2X plus 3 pangkat N per 4N kali 4 pangkat N ya, kali akar N. Nah, terus kita langsung pakai uji rasio mutlak. Nah, terus kita pakai yang limit N menjuta hingga AN plus 1 per AN, itu bakal dapet yang kayak gini. 2X plus 3 pangkat N plus 1 per 4 pangkat N plus 1 dikali akar N plus 1 dikali 4 pangkat N kali akar N per 2X plus 3 pangkat N ya. Terus ini bisa dicoret-coret, ini sisa 4 yang di bawah ya. Terus ini bisa dicoret, terus sisa yang ini 2X plus 3. Nah, terus limit ini itu 1. Jadi sisanya tinggal mutlak 2X plus 3 per 4. Nah, terus syarat konvergen sendiri itu rho-nya itu kurang dari 1 ya. Jadi ini nggak perlu gitu. Jadi mutlak 2X plus 3 per 4 itu harus kurang dari 1. Nah, terus pakai penyelesaian nilai mutlak 2X plus 3 itu minus 4 sampai 1 ya. Di sini batas kirinya ini, batas kanannya ini. Nah, terus si X-nya itu lebih dari minus 7 per 2 ya. Kurang dari setengah. Ya gitu. Terus kita cek ujungnya.
di minus 7/2 disubstitusiin dia bakal konvergen karena dia deret ganti tanda, terus ya pakai uji deret ganti tanda nanti bakal didapat bahwa dia itu konvergen karena bisa dilihat juga si suku yang di bawahnya itu deret P dengan pangkatnya itu lebih dari 1. Terus di X-nya setengah dia bakal divergen ya. Gitu. Karena ini seperti yang ini. Nah, sisa yang ini. Sisa super akar N. Jadi selang konvergennya itu fixnya gitu. Jadi X itu bakal lebih dari sama dengan minus 7/2 sampai setengah. Di mana jari-jari konvergennya itu selang yang kanan dikurangi selang yang kiri. Batas yang kanan dikurangi batas yang kiri. Setengah minus ya, minus dari 7/2. Jadi dia bakal 8/2 gitu ya. 8/2 dibagi 2 lagi. Jadi hasilnya 2 dari jari konvergennya. Nah, maka kita cari A plus B per R-nya itu minus 7/2 ditambah setengah dibagi 2, 3/2. Jadi jawabannya 1/2 gitu. Oh, ada minusnya, sorry. Ini juga kelewat. Ya gitu. Sebenarnya ini nggak terlalu perlu ya buat ngecek konvergen, cuma di soal ini nggak perlu gitu. Cuma bisa dicek lagi karena biasanya ya pasti harusnya ada pertanyaan yang kayak gini sih, kayak selang konvergen sama batas fixnya gitu, ada sama dengannya atau enggak. Ditanda ini. Ini minus ya. Oke. Ada yang mau nanya dulu nggak? Terkait soal-soal di atas juga boleh. Ini tinggal sisa 1 soal buat deret. Oke, kita lanjut aja kali. Oke, pertanyaannya di sini deret Maclaurin dari ini 2/3 minus 75 X kuadrat itu bakal sama dengan A plus BX plus CX gitu. Nah, terus ditanya nih, C per A ditambah B itu berapa? Nah, terus kita bisa ubah bentuknya dulu. Jadi 2/3 dikali 1 minus 1/25X kuadrat. Nah, terus kita recall lagi, kalau bentuk dasarnya kita awal mulanya dari yang ini. 1 minus 1 per X itu bentuk pangkatnya bakal jadi 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, terus kita bisa substitusi ini, 25 X kuadrat di sini. Berarti kita bisa ganti si X-nya jadi 25X kuadrat. Nah, gitu. Jadi, kalau 1/1 minus 25X kuadrat itu jadi 1 plus 25X kuadrat ditambah 25X kuadrat dikuadratin lagi. Terus, misal di sini ada juga lagi 25X kuadrat dipangkatin 3 gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, terus di sini karena cuma sampai X kuadrat gitu sukunya. Jadi tinggal dikali 2/3 gitu di depannya. Suku ini dikali 2/3. Jadi ini 2/3. Terus ini 2/3 kali 25X kuadrat. Nah, jadi hasilnya yang ini. 2/3 ditambah 50/3 X kuadrat.
Nah, di sini berarti karena nggak ada yang punya variabel X ya, berarti B-nya 0. A-nya itu 2/3 ya. Terus C-nya berarti 50/3. Nah, terus dioperasiin, C per A-nya itu 50/3 dibagi 2/3. Ditambah 0, jadi 25. Oke, Kak, ya yang gimana? X pangkat 1 ini gimana tadi Kak bisa kira? Mana yang X pangkat 1? Ini, yang di sini. Ya dari ini aja Kak, yang dari 1/1 min X sama dengan 1 plus Ini, X. dari sini. Iya Kak. Nah, ini kan bentuk deretnya gitu, jadi ini. Nah, terus inilah. Ini kan di sini X. Nah, terus kita pengennya jadi 25x² gitu. Berarti kita bisa ganti si X-nya di sini sama 25x² gitu. Nah, di sini kan ini, jadi ini. Oh iya, iya. Oke baik Kak. Ya, terus berarti kalau x², 25x² dikuadratin gitu. Nah, terus kita kali 2/3 gitu. Karena di sini ada 2/3-nya juga. Dioperasiin aja ini dikali 2/3 juga. Jadi 1 kali 2/3 jadi 2/3. Terus si yang ini 25x² juga dikali 2/3 gitu. Nah, terus karena di sini dimintanya sampai x²-nya doang, berarti kita bisa identikan gitu. A plus BX plus X² sama 2/3 ditambah 50/3 x² gitu. Berarti si A-nya itu 2/3 ke warna ini deh. Nah, ini jadi 2/3. Terus si B-nya itu karena nggak ada yang punya X, berarti dia B-nya 0. Terus si C-nya yang nempel di X² itu yang ini kan, 25 kali 2/3. Jadi C-nya itu 50/3 gitu. Nah, terus dicari aja. Tinggal dioperasiin sesuai yang diminta. Karena B-nya 0, berarti kita cuma ngitung C per A kan. Berarti 25 gitu. Paham nggak? Yang tadi tanya terutama. Iya Kak, paham Kak. Oke. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak sebelum lanjut? Boleh nanya-nanya, ada juga yang di atas-atas. Materi juga boleh bikin sebentar kalau mau nanya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal yang berikut. Oke, aku hitung lagi ya mungkin. Hitung 10 ya, sebelum dilanjut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh deh dilanjut Kak Aurel buat pembahasan yang materi apa sih? PDB 2 ya. Oke, aku share screen ya. Share screen aku kelihatan nggak? Aman ya? Udah masuk. Oke. Sekarang kita bahas dulu buat soal yang pertama. Sama kalau misalkan aku kecepatan atau ada yang kurang jelas langsung apa ya, di ngomong aja nggak apa-apa gitu. Oke, yang soal pertama. Jadi sebuah rangkaian RLC seri memenuhi persamaan berikut kayak gini ya. Terus di sini udah diketahui data-datanya, nilai R-nya, L-nya, C-nya, dan juga E-nya. Terus ditanyain juga muatannya untuk Hi saat T-nya menuju tangga. Nah, langkah pertamanya itu sesuai dengan rumus persamaannya ini, kita substitusiin dulu nilai-nilai yang udah diketahui ini. Setelah kita substitusiin,
Di sini ini aku bagi semuanya dengan 0,02 gitu biar lebih rapi. Dan dapatnya kayak gini. Nah, setelah dapat nilai kayak gini, kan kita bisa cari tuh persamaan karakteristiknya. Tujuannya buat nemuin nilai R-nya nanti buat nentuin dari persamaan homogennya. Nah, untuk persamaan karakteristiknya langsung ubah aja R kuadrat plus, nah ini koefisiennya sesuai dengan koefisien dari tadi persamaan karakteristiknya masing-masing. Cuman di sini disama denganin 0, karena kan kita cari persamaan solusi homogennya dulu gitu, sama dengan 0. Kemudian dari persamaan kuadrat ini kan bentuknya kebersamaan kuadrat kan. Ini kita cari akar-akarnya, R-nya, dan dapat nilainya adalah negatif 400 plus minus 300i. Berarti di sini kita tahu bahwa nilainya itu dia irasional ya, akar-akarnya. Nah, kalau solusinya bentuknya kayak gini, kita ingat kalau bentuk persamaan homogennya pasti bakal untuk R1, R2-nya itu misalkan alfa plus minus beta I gitu ya. Dia berarti solusi homogennya itu pasti bentuknya sama dengan E pangkat alfa dikali C1 sin beta T nah, plus C2 cos beta T. Bentuknya kan kayak gini. Nah, berarti kalau kondisinya kayak gini, kita tinggal masukin aja gitu, plug in di sini, dapatnya E pangkat negatif 400T kali C1 sin 300T ditambah C2 cos 300T. Oke, nah setelah itu kita coba cari solusi partikularnya. Kan kita udah dapat nih solusi homogen, kita lanjut ke solusi partikular. Nah, solusi partikularnya kita itu memisalkan solusi partikularnya itu sama dengan suatu konstanta A. Kenapa suatu konstanta A? Karena di sini hasilnya itu dia ternyata sama dengan 600. Dia nggak memuat variabel apapun. Apa namanya? Kayak kita logika aja gitu. Kalau misalkan di sini kita solusi partikularnya itu misalkan memuat variabel apa namanya? Variabel hi gitu ya, misalkan ahi gitu. Nah, ini nanti dia pasti bakal kalau disubstitusiin di sini dia bakal memuat hi gitu. Nggak mungkin cuman 600 doang gitu hasilnya suatu konstanta doang. Di sininya mungkin di turunan keduanya dia pasti udah pasti hilang kan. Di sini juga mungkin hilang, tapi di sini kan dia nggak mungkin hilang. Makanya di sini diambil solusi partikularnya itu dimisalin suatu konstanta. Jadi kalau nentuin solusi partikular sebenarnya kayak di logika juga gitu, main logika juga. Nah, karena kita udah nemuin solusi partikularnya itu dimisalin suatu A, berarti turunan pertamanya itu dia sama dengan 0, turunan keduanya dia juga sama dengan 0. Kayak gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya disubstitusiinlah ini solusi partikular ke dalam persamaannya ini tadi, yang ini. Nah, kalau kita masukin, kan berarti di sini 0, di sini 0, berarti kan di sini jadi A. Otomatis A-nya kan sama dengan 600 dikali 250.000 ya. Nah, itu otomatis kita tahu A-nya itu dapatnya sekian. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya, ini A-nya ya. Tadi kan kita nemuin A-nya sama dengan KP, makanya langsung KP-nya itu sama dengan ini. Solusi partikularnya segini. Nah, kita ada dapat solusi umum persamaannya. Solusi umum persamaannya, kita dapat ini kan, Hi-nya itu sama dengan E pangkat 400T. Ini ya dari gabungan dari solusi homogen ditambah solusi partikular. Terus di sini kita nggak perlu cari C1 dan C2-nya. Kenapa kayak gitu? Karena di sini tuh ditanyanya saat T tak hingga. Kalau kita bayangin ya,
suatu fungsi sin dan cos itu kalau menuju hingga kan dia pasti nggak ada nilai eksaknya gitu kan. Dia pasti bentuknya kayak grafiknya kan sinusoidal kayak gitu dan nilainya berubah-ubah terus gitu. Jadi otomatis untuk menuju nilai hingga ini nilai C1 dan C2 itu sebenarnya nggak usah diperhatiin gitu loh. Dan kita fokusnya kemana? Kita fokusnya di sini aja. Nah, ini untuk E pangkat 400T, untuk T yang menuju hingga, otomatis kan dia penulisannya kayak gini ya, E pangkat 400T gini kan. Nah, kalau T-nya menuju hingga berarti kan di sini penyebutnya makin besar tuh, menuju hingga juga. Otomatis 1 dibagi hingga dia sama dengan 0, berarti kalau ini 0, ini segini juga 0. Nah, kalau segini 0 berarti ini udah nggak usah dianggap, tinggal untuk menuju hingganya, Q-nya di saat T-nya hingga dia nilainya cukup sekian doang. Udah jawabannya dapat 2,4 kali 10 pangkat min 3. Kayak gitu. Jadi kayak jangan terkecoh aja, jangan karena dia menuju hingga otomatis dia sama dengan 0 gitu. Karena aku lihat dari jawaban TO banyak yang jawabnya sama dengan 0 gitu. Karena mungkin aja belum dicari solusi partikularnya, jadi cuma solusi homogennya doang, atau ya kalau kayak kalian mungkin langsung, oh pasti menuju hingga pasti 0 gitu. Kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu buat soal yang pertama. Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman. Oke, sekarang lanjut. Jadi soal yang kedua, misalkan bumi tidak dapat menampung populasi lebih dari 16 juta tahun. Pada tahun 1925 terdapat 2 juta orang, dan pada tahun 1975 terdapat 4 juta orang. Jika ia adalah populasi pada tahun T setelah 1925, model yang bersesuaian dengan persamaan diferensialnya ternyata kayak gini. Kemudian kita disuruh memprediksikan populasi pada 2015 dan kapan jumlah populasi di bumi berjumlah 9 juta orang. Jadi ini soalnya ada 2 ya, kalau di tryout aku pecah jadi 2. Nah, untuk cara solusi pengerjaannya, jadi dari model persamaan diferensial yaitu tadi, itu kita lakukan separasi variabel dulu. Nah, setelah kita separasi variabel, kita kumpulkan yang variabelnya dengan yang Y, yang T itu di ruas kanan, sama K yang konstanta, ini kita integralkan. Harusnya di sini ada, oh enggak, udah benar kok, udah. Jadi ini diintegralkan. Nah, terus untuk proses ini menuju ini, aku anggap tahu ya caranya pakai yang itu tadi, kayak yang sebelumnya. Jadi kita pecah dulu 1 per Y kali 16 min Y ini, itu kita pecah jadi berapa A per Y ditambah B per 16 min Y gitu ya. Nah, dapatnya tuh ternyata segini. Ini harusnya ada di, dapatnya segini. Terus jadi dapat A-nya ternyata 1, B-nya itu sama dengan 1, tapi ada 1/16 ya gitu keluar di luar gitu. Terus setelah kita integralkan, yang ini integralnya jadi 5Y, yang ini jadi negatif 16 min Y. Nah, 16Y ini langsung aku kaliin ya, langsung aku kaliin 16. Makanya jadi yang di sini hilang, tapi di sini jadi 16 gitu, 16 KT plus 16C gitu. 16C-nya pun juga sebenarnya kalian nggak usah tulis 16C, kalian tulis C aja juga nggak masalah gitu sebenarnya. Terus selanjutnya dari nilai ini kan kalau dikurangin dia bisa jadi kayak pembagian gitu kan. Jadi dapatnya ln Y per 16 min Y sama dengan 16 KT plus C. Ini kita eksponenin, dapatnya Y per 16 min Y sama dengan eksponen pangkat 16 KT plus C. Nah, kita tahu bahwa fungsi ini tadi itu adalah model yang digunakan untuk menggambarkan populasi pada tahun T setelah 1925.
Otomatis kalau tahunnya pada 1925, dia Y-nya itu, T-nya itu sama dengan 0, pada T sama dengan 0. Jadi untuk pada tahun 1925, itu dia ada 2 juta orang, maka Y0 sama dengan 2. Kita substitusiin Y-nya, dapat 2/16/2 sama dengan E pangkat C. Kenapa E pangkat C? Karena di sini kan 0 ya, jadi langsung aja 0 plus C kan C. Kita tahu dapat E pangkat C-nya sama dengan 1/7, sorry. 1/7. Nah, selanjutnya kita ketahui juga dari soal bahwa pada tahun 1975 terdapat 4 juta orang. Maka kalau kita tadi tahu T sama dengan 0 itu pada 1925, otomatis 1975 ini adalah T yang ke-50 kan. Jadi Y50 sama dengan 4. Nah, dari nilai ini kita substitusiin lagi ke persamaan ini. Cuma di sini E pangkat C-nya udah bisa kita keluarin nih. Kita keluarin jadi 1/7, terus T-nya kita substitusiin 50 gitu. Dapatnya ini langsung aku kaliin silang gitu ya. Jadi ininya aku kali ke sini gitu. Kali 7 gitu deh. Jadi kan dapat 28/12. Nah, ininya tinggal E pangkat 800K. Nah, kita lakukan dapat 7/3 ternyata 800K, K-nya berarti kurang lebih sekitar segini gitu, dihitung pakai kalkulator. Terus berarti dari sini kita tahu kan solusi dari persamaan diferensialnya gimana, tinggal kita substitusiin lagi ke persamaan awal, dapatnya sekian nih. Nah, yang ditanyain di soal adalah pada tahun 2015 itu berapa jumlah populasi manusianya gitu. Nah, karena 2015 dan kita tadi dari 1925, maka T-nya kita tahu sama dengan 2015 kurangi 1925, yaitu 90. Kita cari nilai Y90, berarti T-nya kita substitusiin 90, langsung aja gitu dimasukin di formulanya ini tadi. Formula ini tadi. Berarti 1/7 dikali E pangkat 16 kali 1,059 kali 10 pangkat 3 kali 90. Nah, itu sama dengan Y/16 min Y. Ternyata segini itu hasilnya dapatnya segini. Kemudian kalau udah ini dihitung biasa ya, udah maksudnya aku anggap harusnya gampang ya, udah paham caranya. Tinggal dikali-kaliin doang kan ini, dikali-kaliin sini, kali di sini. Ternyata dapat Y-nya kurang lebih 6,34. Jadi populasi pada 2015 itu adalah sebanyak 6,34 juta orang. Nah, ada soal juga yang disuruh nentuin nilai T pada tahun berapa, mohon maaf ya, pada tahun berapa populasinya itu 9 juta orang. Nah, untuk tahu itu kita cari dulu nilai T-nya. Berarti kita substitusi nilai Y-nya 9 itu ke dalam persamaan yang ini tadi. Nah, dapatnya ternyata setelah kita olah T-nya itu adalah 130. Berarti kesimpulannya adalah bumi itu akan mencapai populasi 9 juta orang pada 130 tahun setelah tahun 1925. Berarti yaitu pada tahun 2055 kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau mungkin ada yang penjelasan masih kurang jelas? Aku mau hitung lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Lanjut lagi soal yang ketiga. Nah, di sini kita dikasih suatu persamaan yang merupakan solusi umum persamaan diferensial gitu. Jadi Y sama dengan C1 E pangkat X kali sin 5X ditambah C2 E pangkat X cos 5X plus tan 3X itu ternyata adalah solusi dari turunan kedua dari Y dikurangi 2 kali turunan pertama Y ditambah AY sama dengan KX gitu. Kita disuruh menentukan nilai A dan juga K0-nya.
Nah, kalau kita perhatiin dari solusi persamaan ini, solusi umumnya, kita bisa kita bisa pecah nih, bahwa yang dua suku pertama ini adalah solusi homogen, yang suku terakhirnya ini adalah solusi partikularnya. Karena kita kan udah hafal ya maksudnya karakteristik dari solusi homogen dan solusi partikular. Nggak ada solusi homogen yang membuat nilai tan gitu kan. Terus informasi lagi yang bisa kita pakai adalah bentuk ini. Nah, bentuk ini tuh bisa dipakai buat cari persamaan karakteristik yang nantinya dipakai dalam persamaan untuk mencari nilai solusi homogennya. Nah, jadi kalau kita tahu persamaan diferensialnya itu Y double aksen dikurangi 2Y aksen plus AY, kita berarti bisa simpulin bahwa persamaan karakteristiknya itu jadi R kuadrat min 2R plus A sama dengan 0. Nah, di sini kita ternyata udah terbantu dengan nemuin R1, R2-nya itu dari solusi homogennya ini tadi. Nih, kita kan ingat kan yang tadi sebelumnya udah aku jelasin juga bahwa R1, R2-nya itu kalau untuk solusinya ada memuat nilai sin dan cos, maka dia pasti bentuknya adalah sama dengan alfa plus minus beta I gitu kan. Dengan alfanya itu berarti adalah koefisien dari eksponennya. Jadi kayak E pangkat alfa X dikali C1 sin, aku tulis lagi ya, beta X plus C2 cos beta X kayak gini. Nah, kita tahu ternyata alfanya di sini itu alfanya sama dengan 1, terus betanya sama dengan, jelek banget ya, betanya sama dengan 5, kayak gitu kan. Nah, makanya di sini R1, R2-nya dia sama dengan segini. Terus untuk solusinya yang ini bisa ya pakai persamaan kuadrat biasa yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita dari data-data ini kita masukin ke sini. Kan A-nya sama dengan 1, ini B-nya, ini C-nya, gitu kan. Nah, setelah kita olah dari persamaan-persamaan ini, ternyata kita dapat nih 10I sama dengan akar 4 dikurangi 4A. Nah, kalau ada kayak gini, ini yang mungkin agak tricky gitu. Kalau kalian kuadratin, ini nggak bisa langsung jadi terus 100I kuadrat gitu, enggak ya. Karena kan kita ingat konsepnya I di sini kan dia bilangan yang negatif diakarin gitu kan. Berarti kalau misalkan ini dikuadratin, maka nilainya adalah 10 dikuadratin dikali negatif 1 gitu. Kayaknya hasilnya adalah negatif 100 sama dengan 4 dikurangin 4A. Nah, A-nya itu berapa? Berarti tinggal kita pindah ruasin aja ya. Ini kan jadi negatif 104 sama dengan min 4A, berarti A-nya sama dengan negatif 104 bagi negatif 4, dapatnya 26. Kayak gitu. Kemudian kita udah dapat A-nya berapa, kita tahu deh persamaan diferensialnya ternyata bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari nilai Kx-nya kan. Caranya gimana? Caranya adalah mensubstitusikan solusi partikularnya ke dalam persamaan diferensial ini tadi. Otomatis kita masukin ini tadi solusi partikularnya kan tan 3x nih. Kita masukin aja tan 3x itu ke dalam persamaan diferensial ini. Turunan kedua dari tan 3x adalah 18 sekan kuadrat 3x tan 3x, kemudian dikurangi 2 kali turunan pertamanya dari tan 3x itu 3 kali sekan kuadrat 3x, terus ditambah 26 kali tan 3x. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya segini. Terus kita kan berarti segini tuh sama dengan Kx kan. Nah, yang berikutnya kita disuruh mencari nilai K0.
ketika X-nya kita substitusikan sama dengan 0, ternyata nilainya ini sama ini ya, itu sama dengan 0 karena kan 0 kan sama dengan 0 tuh. Berarti ini sama dengan 0, segini juga sama dengan 0. Nah, sekan 0 itu sama dengan 1. Berarti K0-nya sama dengan -6. Kayak gitu. Jadi udah ketemu jawabannya untuk K0-nya itu sama dengan -6. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau kecepatan atau kurang jelas? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman ya. Lanjut, ini soal terakhir. Jadi solusi persamaan diferensial memungkinkan itu dengan kita disuruh, jadi kita di sini dapat kita diketahui suatu persamaan diferensial memungkinkan kayak gini dengan ternyata Y0-nya sama dengan 4, Y aksennya atau turunan pertamanya itu sama dengan 6, kemudian ternyata solusinya itu segini. Dengan alfa lebih dari beta dan kita disuruh mencari nilai C1 plus C2-nya gitu, konstanta-konstantanya. Oke, jadi karena kita udah tahu persamaan ini gampang ya, kita udah tahu persamaan diferensialnya, maka kita cari dulu persamaan karakteristik ya. Dari persamaan karakteristik ini kita bisa faktorin, kita dapat nilai R-nya itu ternyata 5 atau -2. Nah, dari sini kita bisa pakai kan nilai RR-nya ini untuk dimasukin ke dalam menggantikan alfa dan beta. Nah, kita tahu alfanya lebih dari beta, maka alfanya itu pasti sama dengan 5 ya. Kemudian betanya itu -2, makanya persamaannya jadi C1 kali E pangkat 5X plus C2 E pangkat min 2X kayak gitu. Nah, kita tahu juga tadi dari soal bahwa untuk nilai persamaan ya ketika X-nya sama dengan 0 itu sama dengan 4 dan turunan pertamanya itu sama dengan 6. Berarti di sini kita substitusiin untuk X sama dengan 0, berarti C1 plus C2 sama dengan 4. Kemudian untuk turunannya, nah turunannya berarti kan ini 5C1 kali E pangkat 5X kan. Kalau di 5 E pangkat 5 kali 0 kan berarti sama dengan 1 tuh. Jadi langsung aja 5C1, yang ini juga sama, turunannya berarti -2 kali C2 E pangkat min 2X. E pangkat min 2X-nya itu sama dengan 1, berarti dikurangin 2C. Nah, dari eliminasi, dihitung biasa ya, maksudnya gampang ya ini ya. Tinggal ini kali 2, terus dikurang-kurangin dan selanjutnya, kita dapat ternyata C1-nya sama dengan 2, C2-nya sama dengan 2. Makanya nilai C1 plus C2-nya itu sama dengan 4. Kayak gitu. Oke, udah selesai sebenarnya buat pembahasannya. Ada yang mau ditanyain atau yang lainnya gitu? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau aman mungkin aku balikin lagi ke Kak Nova sama Kak Syarok. Thank you. Oke, suaraku aman nggak? Kedengaran ya? Aman-aman. Oke. Mungkin nih ya, dibuka sesi dulu nih, biar ya siapa tahu ada yang mau nanya materi gitu. Terus nanti buat apa ya, pembahasan sama ya rekaman tadi juga bakal di-share di grup Kalkolos ya, nanti kalau udah di-upload. Mungkin dibuka pertanyaan dulu ya, ya terkait materi atau terkait apa gitu. Boleh nanya random gitu terkait materi. Boleh langsung raise hand atau on mic gitu kalau mau nanya. Berhubung juga udah malam, jadi agak taktis aja buat teman-teman yang mau nanya. Ditunggu dulu nih.
eh 9.56 mungkin ya. Kalau ngadang-ngadangnya kita dokumentasi, habis itu ditutup. Ya, buat file soal sama materi nanti bakal dikirim di grup Kalkulos ya. Sama beberapa drive gitu, sama ya mungkin playlist YouTube. Habis ini mungkin bakal aku share. Oke, karena udah malam juga 9.56 ya, bisa dokum dulu. Yang bisa on cam boleh langsung on cam. Bentar. Au. Yuk guys, yang lain on cam yuk. Bentar aja. Cara aku stop record dulu ya.